Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan masalah jaringan atau network. Itu pertama definisi dari jaringan dalam adalah graph. Graph G didefinisikan sebagai pasangan NA. N-nya adalah timbunan dari titik-titik atau simbol-simbol atau nodes, dan ada timbunan dari garis atau busur atau arcs, gitu ya. Jadi ke gabungan dari garis dan titik nih ya, itu adalah graph. Kemudian graph berarah atau directed graph itu didefinisikan sebagai graph yang semua busurnya mempunyai arah. Jadi ada arahnya. Ini sebenarnya pengertian untuk memudahkan pemahaman ya. Dan ada lintasan atau path merupakan urutan urutan busur-busur tertentu yang menghubungkan dua simpul. Artinya ada dua titik, kemudian dia akan urutan baris dan titik dia nanti ketemu di satu titik itu. Ya. Jadi yang menghubungkan antara dua simpul, atau mungkin lebih mudah saja rute itu ya, dari UNER ke Bungurasi gitu ya. Nanti kita punya dari UNER di sini misalnya di kampus C, kemudian kita ke mana kira-kira? Yang aja ke Galaksi itu ya. Di Galaksi nanti kita ke perempatan, ke selatan lagi kita perempatan yang jalan apa itu namanya? Yang di perempatan di depot dia Sederhana itu ya, di rumah makan Sederhana. Setelah itu bisa saja kita ke selatan lagi bisa juga, atau kita ke barat gitu ya, Kertajaya itu ya, daerah Kertajaya itu ya. Terus itu bisa juga di sana sampai nanti kita ke patung Garuda yang UNER itu ya, itu dan Mawangsa itu ya, Kertajaya dan Mawangsa ya kalau nggak keliru ya. Nah, di situ nanti kita ke selatan gitu ya, ke Pucang. Nah, saja seperti itu ada rutenya gitu ya, atau lintasannya. Nah, seperti itu jadi urutan dari busur-busur yang menghubungkan titik gitu ya. Nah, ini titiknya adalah semua ada dari UNER ke Bungurasi misalnya seperti itu. Kemudian loop adalah suatu lintasan yang simbol awal dan simbol akhirnya sama. Loop itu kayak cycle dia, dari titik awal adalah misalnya tadi ya, UNER, kemudian ke kampus C, kemudian ke yang tadi ke mana tadi? Kemana tadi? Ke selatan ya. Ke selatan, nanti ke selatan sampai dengan perempatan Sederhana itu, perempatan Sederhana, terus nanti ke timur, ke barat sampai patung yang Garuda yang di perempatan itu ya, daerah mana itu, Dharma Wangsa ya, Kertajaya itu ya. Terus ke utara lagi nanti ketemu dengan kampus apa ya, kampus B, dan ke kampus A, dan ke timur nanti ke Dharma Husada, nanti balik ke kampus C lagi ya. Itu misal seperti itu. Loop dari titik awal ke titik akhir itu sama, titik awal dan akhirnya itu sama. Oke. Loop kadang disebut dengan lintasan terutup atau sikal. Di loop kadang disebut dengan lintasan terutup atau sikal, karena memang bertemu di titik awal dan akhirnya sama. Nah, yang tadi itu dari UNER, dari kampus C ke perempatan itu kan jalannya bisa bolak-balik. Nah, artinya dia tidak berarah, bisa seperti itu. Kalau ini berarah, nah, kalau berarah itu seperti Anda tahu sirkuit itu ya, di Formula 1 dan seterusnya itu, dia pasti punya arah. Kalau enggak, ya tabrakan kan kemungkinannya ya. Atau mungkin membingungkan gitu ya, dan membahayakan. Nah, sama cepat satu jalur ini, satu jalur sana, itu kan bisa saja meloncat ya. Nah, itu karena memang dia butuh kecepatan. Beda dengan di jalan raya yang tidak harus seperti itu. Maka itu ada disebut dengan sirkuit gitu ya. Ketika busurnya atau garisnya dia memiliki arah gitu ya. Oke. Dan Anda punya
graf terhubung atau connected graph adalah graf yang setiap simpulnya, setiap titiknya terhubung dengan simpul yang lain dengan satu lintasan. Jadi ada titik A, ada titik B, maka dia pasti ada lintasan yang menghubungkan. Itu maksudnya graf connected graph, itu graf yang terhubung. Jadi setiap dua titik itu pasti ada lintasan yang menghubungkan. Dan tree atau pohon adalah graf terhubung tanpa sikel. Jadi di situ tidak ada sikelnya itu ya. Itu adalah tree. Kemudian pohon perentang spanning tree dari grafi adalah pohon yang memuat semua titik pada grafi. Jadi pohon perentang adalah kata G punya 5 titik, maka pohon perentang adalah graf atau pohon yang titiknya itu di G itu ada di situ semuanya, titiknya. Oke, tapi dia pohon berarti tidak memuat sikel, ya, tanpa sikel. Jadi graf perentang itu, pohon perentang adalah pohon yang dia itu merentang semua titiknya, itu dia bisa mencapai semua titiknya. Pohon perentang. Oke. Ini adalah gambarannya seperti ini, adalah graf dengan simpul atau titiknya ada X1, X2, X3, X4, X5, dan X6. Kemudian ada busurnya atau garisnya ada U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7 ya. Apa ini ada lintasan? Iya, ada lintasan, yaitu dari X4 ke X2 ke X1 ke X3 ke X5 ke X6 itu ada lintasan. Kalau sikel, kita punya sikel adalah X2, X1, X3, X2 lagi. Jadi itu ada sikel. Oke. Kalau pohon berarti ya dihilangkan saja U2-nya, oke, dan U3. U2 dan U3 Anda hilangkan, maka kita punya pohon. Karena semua titik ada di situ, maka itulah pohon perentang. Nah, itu ya. Oke, saya ulangi lagi. Kalau U2 atau garis yang menghubungkan antara X1 dan X2 kita hilangkan, dan juga dengan garis yang menghubungkan X3 dan X2 kita hilangkan, maka kita punya pohon. Nah, pohon ini karena semua titik di graf ini itu ada di pohon itu, maka ini adalah pohon perentang. Gitu. Kalau misalkan U1 kita hilangkan, U3 kita hilangkan, U5 kita hilangkan, maka apa dia? Maka dia adalah bukan pohon apa enggak? Ya, dia kan kepotong dia. Dia bukan terhubung kan? Dia tidak terhubung lagi karena kepotong U1, U3. Nah, ketika U5 kita hilangkan juga, maka ada dua bagian yang tidak saling terhubung. Maka dia bukan pohon karena tidak terhubung. Oke. Pohon adalah syaratnya dia adalah terhubung, graf terhubung dia. Kalau ini secara total dia graf terhubung. Kenapa? X4 dengan X5 dia terhubung dengan lintasan, yaitu X4, X2, dan X5. Gitu. Kalau misalkan U7 saya hilangkan, maka dia bukan graf terhubung karena X6 tidak terhubung dengan siapapun, maka dia adalah titik terisolasi itu ya. Nah, seperti itu. Dan seterusnya. Kalau lebih jelasnya lagi, Anda bisa ambil kuliah teori graf ini ya, atau ya kalau Anda tertarik dengan graf ini. Oke. Saya lanjutkan. Nah, nanti masalah kita adalah kita punya masalah pohon perentang minimal. Tadi pohon perentang, ini pohon perentang minimal. Gambaran dari pohon perentang minimal adalah, atau minimal spanning tree, problem adalah pembangunan jalan. Maksudnya adalah Anda lihat ketika pemerintah mau membangun jalan ini ya, di daerah terpencil, maka tidak setiap daerah terpencil itu langsung dihubungkan dengan, katakanlah kita punya, karena kalau dalam graf di atas itu ya, kan titiknya ada 6 kan, ada 6 titik. Maka tidak harus titik 4 dan titik 6 itu terhubung langsung, tidak harus. Nah, komponennya juga sama logikanya.
tidak harus bahas setiap daerah tertentu terhubung langsung. Bisa saja terhubungnya adalah melalui daerah yang lain, yaitu misalkan ada X4, maka dia terhubung dengan X6 lewat X2 dan X5, nggak ada masalah. Yang penting dia bisa ke sana, gitu ya. Maka logika dari poin pertama minimal adalah membangun jalan. Jadi, seminimal jalan yang dibangun, tetapi semua terhubung. Gitu ya. Jadi kalau graf di atas itu nanti hilangkan saja U1 dan U2. Nah, kalau U1, U2 Anda hilangkan, Anda punya pohon merentang. Nah, minimal enggak? Ya kita hitung, gitu ya. Dan juga Anda hilangkan U5 dan U3-nya, Anda hilangkan, dan juga pohon merentang. Kemudian Anda hilangkan juga U4 dan U2, dan juga pohon merentang, gitu ya. Tapi nanti kita cari yang minimal, sehingga dia membangun jalan nanti. Untuk membedakan dengan persoalan yang lain, gambarnya adalah dia membangun jalan. Kalau membangun jalan pasti dibuat jalan yang minimal, tapi di semua titik bisa terhubung walaupun tidak secara langsung. Oke, ini masalah pertama ini yang paling mudah materinya di riset operasi selain masalah penugasannya. Yang kedua adalah masalah lintasan terpendek. Suatu aspek problem ini ya, ini lintasan terpendek. Namanya lintasan terpendek, misalnya tadi dari kampus ke Murase, pasti ada pilih yang paling pendek di sana, ya kan? Ini rute terpendek ini ya. Kalau di jalan itu semua titik itu bisa terhubung, walaupun nggak langsung. Tapi kalau rute ini ya tidak harus semua titiknya terhubung, enggak, karena Anda cuma dari lintasan terpendek saja. Nanti misalnya dari Kamuse ke Murase, ya tidak harus lewat di rumah makan sederhana, tidak. Biasa kita lewatnya langsung dari Kamuse kita ke barat gitu ya, ke Mulyorjo gitu kan, daerah Mulyorjo kita ke sana lewat Pasar Kling, terus kita ke selatan lewat Karangjangan, bisa seperti itu. Jadi artinya apa? Yang rumah makan sederhana tidak kita lewati, nggak ada masalah, karena kita pilih rute yang terpendek. Tapi kalau spanning tree enggak, semua titik kan dia akan tripod, jadi semua titik itu harus bisa terhubung walaupun tidak secara langsung. Maka ilustrasinya adalah membangun jalan. Dia pasti membangunnya minimal jalannya. Kalau masalah rute terpendek adalah dia akan menentukan rute yang terpendek. Gitu ya. Dan yang ketiga, arus maksimal atau maksimal flow problem. Ini adalah kita yang masuk itu arus yang lewat itu banyak semaksimal mungkin. Nanti maksimal, misalnya seperti ini. Ketika misalnya PDAM membangun jaringan air, distribusi air, logikanya dari PDAM sumber itu pipanya pasti besar kan, ya kan, besar, kemudian akan didistribusikan menjadi pipa yang lebih kecil, gitu ya. Maksudnya apa? Ketika pipa besar, dia bisa lewat secara bareng itu, katakanlah per menitnya bisa berapa kira-kira, atau katakanlah 1000 meter kubik misalnya saja ya. Itu dengan pipa yang besar, dimnya karena 3 meter misalnya saja. Kemudian dia pecah menjadi pipa kecil-kecil itu ya. Kalau pipanya tetap saja dimnya 3 itu di rumah juga 3 kan nggak efisien. Kenapa? Ketika masuk rumah alirannya kan mengecil, nggak mungkin dia tetap sebesar itu. Kenapa? Karena dia kan dipecah banyak, ya. Jadi dari besar itu dia akan mengecil air yang masuk di sana, sehingga tidak efisien kalau ukuran dari pipa yang ada di jalan tempat mengalirkan dengan yang di rumah itu pasti berbeda logikanya ya. Atau mungkin Anda harus lalu lintas saja. Oke, kan kita lihat gambar di atas lagi ya. Misalkan saja nih ya. Ini adalah jalan misalnya saja dengan kapasitasnya adalah nanti X2 ke X5 atau U5 itu ada jalan, dan U4 ada jalan juga. Kalau U5 dan U4 ini misalnya saja U4 itu bisa masuk lewat U4 itu ada 10 mobil secara bersamaan.
berjejer misalnya saja. U4 itu bisa juga dia bisa 5. Jadi dari U5 ada 10, dari U4 ada 5. Berarti ada 15 yang bisa bareng datang bersamaan sampai ke titik X5. Tetapi misal U7 itu cuma bisa 2 kendaraan. Oke. Efisien nggak? Ya nggak efisien. Karena apa? Ya macet nanti. 10 dan 5 masuk jadi 15 bergabung, dan dia ternyata jalannya cuma 2 kendaraan bisa masuk, maka dia tidak efisien, gitu ya. Nggak mungkin. Artinya seharusnya U7 ya minimal dia bisa 15. Secara bersamaan ada 15 kendaraan, secara bersamaan dari U5 sampai dari X5 sampai dengan X6 sebenarnya. Itu baru efisien. Atau seperti ini juga. U5 itu bisa masuk 2 kendaraan saja. U4 itu juga bisa masuk 3 kendaraan. Jadi ada 5 kendaraan yang bisa sampai ke X5. Ternyata jalan yang U7 itu bisa 20. Ya nggak efisien. Artinya dari U5 cuma 2, dari U4 cuma 3, ada 5, tapi dia luas U7. Maka nggak efisien apa? Ya sia-sia. Sebenarnya dia juga cukup, dia bisa menampung 5 kendaraan, nggak ada masalah, gitu ya. Jadi kalau yang tadi U5-nya 10, U4-nya itu tadi berapa? 5, 15, U7-nya cuma 2, ya tidak sesuai. Nanti kan dia terjadi macet. Ya. Jadi saat ini U7 itu jembatan, maka harus diperlebar jembatannya. Itu adalah arus maksimal. Gitu ya. Jadi jalan yang seperti itu tidak pantas, atau seharusnya dia diperlebar. Gitu. Di Surabaya ada nggak? Ya dulu ada, yang dari besar dan mengecil itu ada. Sekarang masih ada juga ya. Di daerah mana itu? Di daerah mana itu ya? Di daerah Ayani, daerah Ayani dia dari jalan ini, jalan RSI, Rumah Sakit Islam di Jemur itu ya. Kalau ke selatan itu ya, Panjang Jiwa Pak ya. Ke selatan terus itu kan, dari situ nanti kan ada jalan yang dari timur, dari Rungkut apa ya, dan jalan dari utara belok dia mau masuk ke Ahmad Yani, itu kan menyempit jalannya, ya otomatis kan macet, sering macet di situ. Oke. Di 3 persoalan ini mungkin grafnya bisa sama, gambaran grafnya bisa sama, tetapi ceritanya berbeda, sehingga persoalannya juga bisa berbeda. Oke. Oke, ini masalah pohon perentang minimal. Oke, ini ilustrasinya, yaitu pembukaan daerah terisolasi di Provinsi Papua. Sebuah proyek untuk membuka daerah terisolasi di wilayah Papua memiliki dana yang terbatas. Karena itu, pembukaan lalu lintas dibuat seminim mungkin. Tetapi setiap daerah dapat berhubungan dengan daerah yang lain walaupun tidak secara langsung. Jadi ini ya. Jadi dana memang terbatas, sehingga yang pembangunan jalan itu ya secukupnya, asal semua daerah bisa terhubung walaupun tidak secara langsung. Dalam masalah ini nanti bisa dibagi ke bentuk model masalah pohon perentang minimal. Apabila daerah yang dibuka disebut dengan simbol atau titik, sedangkan lalu lintasnya atau garisnya dinyatakan sebagai busur, atau jalannya dia dinyatakan sebagai busur, maka masalah proyek di atas dapat dimodelkan sebagai masalah pohon perentang minimal, karena akan meminimalkan jalan yang dibangun ini ya. Metode penyelesaiannya ini adalah masalah yang sederhana sebenarnya di dalam ristografi. Metode penyelesaiannya adalah seperti berikut. Yang pertama, langkah awal adalah menentukan simbol awal. Simbol awalnya ini terserah ya, dimanapun bisa, nggak ada masalah. Langkah kedua, dari simbol awal tadi itu kita cari simbol terdekat.
Kemudian simbol awal dan simbol yang terdekat nanti dimasukkan dalam himpunan C ini ya. Himpunan C tadi adalah simbol awal dan simbol yang terdekat dengannya. 1 otomatis, kalau ada 2 ya pilih 1. Oke, kemudian ada himpunan C dan ada himpunan C komplement, artinya himpunan lain di dalam graf yang dia bukan himpunan C. Ini adalah isinya node ya, titik-titik itu ya, simbol itu ya. Kemudian langkah ketiga adalah cari simbol terdekat dengan C. C tadi kan titik awal dan karena titik awal dan titik 3 itu ya. Nah, di C berarti ada titik awal dan titik 3 gitu ya. Jadi cari simbol terdekat dengan titik awal atau titik 3 terserah. Pokoknya yang terdekat gitu ya. Kemudian titik simbol yang terdekat tadi pasti punyanya C komplement kan? Iya, jadi punya C komplement yang dekat dengan C gitu ya. Siapa dia gitu ya. Dan nanti yang C terdekat tadi terdekat dengan simbol awal atau terdekat dengan simbol berikutnya tadi itu diambil yang terdekat salah satu. Itu akan nanti simbol itu akan masuk ke C lagi gitu ya. Sisanya kita punya C komplement. Oke, jadi terus seperti itu, jadi C komplement akan berkurang, C akan bertambah, ini bertambah satu simbol, bertambah satu simbol, bertambah satu simbol. Nambahnya tidak sesuai dengan urutan di dalam grafnya enggak. Yang penting adalah penambahan simbol dalam C adalah D yang terdekat dengan titik yang ada di C. Terserah titik yang mana. Tidak harus titik awal, biasa titik yang terakhir bisa. Dan langkah keempatnya adalah kita cek ketika sampai C kompanya itu kosong berarti berhenti. Tapi kalau C kompanya belum kosong, masih ada node-nya, maka kita kembali ke langkah ketiga lagi, yaitu mencari titik yang terdekat di C komplement yang terdekat dengan titik-titik yang ada di C. Gitu ya. Jadi titik mana terserah yang ada di C, yang mana yang terserah. Yang paling dekat dengan titik yang ada di C komplement. Nanti sampai nanti habis C komplementnya, maka kita punya titik C di sana. Himpunan C yang isinya titik-titik tadi yang kita ambil step by step tadi ya, langkah demi langkah. Nah itu akan kita dapatkan busur-busur yang dia akan terdekat, atau total busur yang kita pilih tadi dia akan yang minimal. Ya. Nanti akan lebih jelas dengan gambar ya, karena memang ini sederhana insya Allah. Ini contohnya, suatu perusahaan penebangan kayu akan melakukan penebangan di 6 belukar pada hutan yang sama. Jadi maksudnya ini 6 belukar itu pada hutan yang sama ini ya. Di hutannya sama dan ada 6 katakanlah semak-semak atau belukar yang mau dilakukan penerbangan gitu ya. Perusahaan tersebut harus membuat suatu jaringan jalan berbatu agar satu belukar dapat dicapai dari belukar yang lainnya. Jadi setiap belukar nanti bisa dicapai ke belukar yang lainnya. Jangan jalannya ya secukupnya, tidak harus semua belukar terhubung langsung, tidak. Ini misalnya saja adalah informasinya jarak antara belukar itu ya. 13 itu jarak dari belukar 1 ke belukar 2 dan seterusnya. Ini gambaran dari grafnya dari belukar itu. Ini graf lengkapnya, semuanya terhubung ya. Karena memang datanya seperti itu, maka seperti ini gitu ya. Mungkin tidak terhubung ya, bisa saja dari 1 ke 5 itu ternyata kalau lewat langsung itu lewat jurang. Nah, berarti nggak mungkin gitu ya. Misalkan seperti itu. Oke, dengan jaraknya adalah di garis itu ada 13 adalah jaraknya dari node 1 ke node 2 ya, dan seterusnya. Oke. Selanjutnya kita lihat. Nah, di sini ini adalah gambaran yang tadi. Ya, jadi kita mulai dari node awal, itu adalah node 1. Oke, kita punya node 1 sebagai node awal, dan dari node 1 kita lihat node yang terdekat adalah node
6. Karena sekarang ada 6. Yang lainnya ada 7, 21, 13, dan 18. Maka note 6 terpilih sebagai note berikutnya. Ini ya, note 6 yang terpilih. Dan dari note C-nya adalah note 1 dan note 6. Komplement C adalah note 2, 3, 4, dan 5. Itu komplementnya. Kemudian berikutnya adalah dari note 1 dan note 6 ini, kita pilih yang terdekat dengan komplementnya tadi. Komplement dari note 1 dan note 6 itu, yaitu 2, 3, 4, 5 itu. Kalau note 1 dengan note 2 adalah 13, dan 5 adalah 21, dengan 4 itu 7, dengan 3 itu 18. Sedangkan note 6 dengan 2 itu 12, dengan 5 itu 4, dengan 3 itu 17, dengan 4 itu 16. Maka yang terdekat adalah note 5 ke note 6. Karena kalau note 1-nya itu ke 4 kan 7, maka yang terdekat adalah dari note 6 ke note 5, itu adalah 4. Maka ini kita pilih. Sederhana kan? Sehingga C-nya adalah 1, 6, dan 5. Komplement C adalah 2, 3, 4 gitu ya. Oke, selanjutnya dari 3 note ini, 1, 6, 5 ini kita pilih note yang ada di luarnya. Kalau dari 1 dia bisa ke 2 itu 13, ke 4 itu 7, ke 3 itu 18. Dari note 6 itu ke 2 itu 12, ke 4 itu 16, ke 3 itu 17. Oke. Berarti masih note 1 ke note 4 yang lebih kecil. Note 5 itu ke note 2 itu 26, ke note 3 itu 24, ke note 4 itu 10. Nah, berarti yang paling kecil adalah note 4 dari note 1, yaitu 7. Nah, itu. Jadi tidak urut. Jadi kan dari note 1 dapat 6, 6 dapat 5, tidak harus 5 dapat enggak. Biasa ini yang ini 6, note 1 dapat note 4 gitu ya. Maka kita punya 4 note dalam C. Yang di luar C adalah 2 dan 3. Oke, sekarang dari note 1 ke note 2, 13, note 3, 18. Kalau note 4 ke note 3 itu 25, besar, ke note 2 itu 15. Masih kecil satu keduanya. Kalau note 5 itu ke 4 itu 10, nah ini kecil, ke note 2 itu 26, besar. Kalau note 6 itu 16, itu ke note 4, kok 4 sih, di note 3 ya, maaf. Oke, saya ulangi lagi ya, maaf. Di note 1 ke note 2 itu 13, ke note 3 itu 18. Kalau yang 4 ke note 3 itu 25, ke note 2 itu 15. Yang kecil ada 13, dari 1 ke 2 itu 6, ada ke note 3 itu 17, ke note 2 itu 12. Ya, yang kecil ada 12. 5 ke note 2-nya itu 16, 26, ke note 3 itu 24. Nah, yang kecil adalah 6 ke 2, yaitu 12. Nah, ini. Sekarang tinggal note 1 saja yang di luar. Tinggal 1 saja note yang di luar. Nanti yang komplement C-nya tinggal 1. Sehingga dari 1 langsung dia milih 1 itu 18, ke 2 itu 9, ke 5 itu 27, ke 6 itu 17, ke 4 itu 25, maka yang kecil ada ke 2. Nah, ini. Di sini Anda lihat bahwa semua note sudah terhubung. Oke. Nah, ini adalah jaringan semak yang akan dibangun oleh perusahaan tadi. Oke. Anda lihat di sini seakan-akan bahwa note 1 ke note 6, note 1 ke note 4 itu berpotongan dengan note 3 ke note dari note 2 ke note 3. Enggak, tidak selalu seperti itu ya. Ini cuma gambaran grafnya, tidak bermakna bahwa lokasinya itu berpotongan. Enggak seperti itu. Ini cuma gambaran grafnya saja. Lokasinya bisa saja dia berbeda ini. Oke. Nah, solusinya adalah ini. Jadi jumlah atau jaraknya atau panjang jalan yang dibangun adalah 7 tambah 6 itu 13, tambah 9 itu berarti 22 ya. Oke, tambah 2 tambah 12 berarti 34, 34 tambah 4 berarti 38. Oke. Benar 38. 39 ya. Oke. Itu adalah
solusi dari persoalan yang tadi itu. Selanjutnya masalah lintasan terpendek. Ilustrasinya ini misalnya seperti ini ya. Perjalanan seorang mahasiswa UNER menuju ke UI di Depok gitu ya. Berarti dia pilih jalan yang paling pendek atau paling cepat ini ya. Metode penyelesaiannya ini ada dua kondisi, yaitu asiklik ketika grafnya adalah tidak memiliki sikel dan siklik ketika grafnya ada sikelnya ini. Kita menggunakan perhitungan rekursif ini ya. Rekursif biasa saja. Nanti kita pakai notasi UJ, itu menyatakan bahwa jarak terdekat dari simpul 1 ke simpul J. Jadi selalu itu berkaitan dengan titik awal. Simbol 1 adalah titik awal. Jadi UJ adalah dari titik 1 ke titik J. UK titik 1 ke titik K gitu ya. Titik-titiknya adalah sudah yang terdekat gitu ya. Kalau U1 dari titik 1 ke 1 dia adalah 0 gitu ya. Itu adalah notasinya UJ. UJ adalah jarak terdekat UI, suatu I yang tepat di depannya adalah jarak I ke J. Dengan ada titik kelima, maka titik kelima dia menuju ke titik 1 ada beberapa yang dilalui. Nah itu dia UJ-nya U5-nya adalah sebelum U5 ada mungkin ada U4, ada U3, ada U2 mungkin ya. Maka dia akan hitung dari U sebelumnya itu ke J-nya itu. Jadi U atau U2 nanti tambah dengan jarak dari 2 ke 5, J-nya kalau J-nya 5 itu. Seperti itu. Jadi nanti kita dapat UJ adalah UI plus DIJ. UI adalah jarak terdekat tepat di depannya atau sebelum J itu ya. Ini akan mudah dengan contoh nanti ya, nggak usah khawatir. Labelannya semua simbol ini labelnya adalah untuk J, untuk titik J atau simbol J adalah UJ, N itu ya. Kemudian ada kurung siku itu ya. UJ itu menyatakan jarak terdekat dari titik 1 ke titik J. Dan N itu menyatakan titiknya yang dilalui oleh J itu ini. Jadi kalau sumber berarti titik awal berarti 0, straight itu ya. Itu artinya dia 0 jaraknya dan tidak tahu dari mana itu. Gampang lagi. Jadi N adalah simbol yang memenuhi UJ itu ya. Simbol N yang memenuhi UJ ini sebenarnya minimal dari I, jadi minimal dari I. Dan kita akan milih beberapa nilai yaitu UI plus DIJ. Sehingga UJ sama UN plus DNJ. Jadi N adalah I yang memenuhi ini ya, yang memenuhi UI plus DIJ yang paling kecil gitu ya. Jadi UJ adalah minimal dari I, di mana I adalah node sebelum J gitu ya. Kemudian kita dengan jarak I ke J. I adalah jarak dari I ke titik 1, ke titik awal gitu ya. Ini contohnya asiklik, jadi di situ tidak akan ada sikelnya gitu ya. Dari 1 ke 2 ke 4 nggak bisa balik ke 1 lagi. Demikian juga yang lainnya. Oke. Ya, ini adalah contohnya. Misalnya saja kita punya graf seperti ini. Titik awalnya adalah 1 menuju ke titik 7. Oke. Yang pertama ini adalah notasinya yaitu UJ, N. Ini adalah notasinya untuk setiap simbolnya. U1 adalah 0 kan? Karena dari dia sendiri kan, dari 1 ke 1 ya 0 pasti kan, maka kita punya 0 labelnya adalah 0, straight, jadi artinya nggak tahu asalnya, nggak ada asalnya gitu. Oke. Kemudian
kita ke simbol 2 bisa, ke simbol 3 bisa, ke simbol 4 bisa nggak? Ya, jelas nggak bisa. Kenapa? Kalau ke simbol 4, maka harus ada informasi dari simbol 2 dulu. Gitu. Jadi, simbol sebelumnya. Gitu. Jadi, kalau simbol 2 pasti langsung dari simbol 1. Simbol 3 pasti langsung dari simbol 1. Atau titik 2 itu dari titik 1, titik 3 dari titik 1, tapi titik 4 bisa dari 1, bisa dari 2, bisa dari 3. Nah, yang kita cari berarti adalah untuk node yang kedua, atau titik yang kedua dan titik yang ketiga. Oke, untuk yang U2 adalah U1, karena U2 kan dari U1 saja, maka U1 plus jarak dari 1 ke 2. U1-nya 0, jarak dari 1 ke 2 adalah 2, maka U2 sama dengan 2. Maka notasinya adalah apa? Iya, 2,1. 2 itu ada jaraknya, 1 ada titik asalnya. Gitu ya, 2,1 berarti jarak dari 2 ke 1 adalah 2, titik asal adalah 1. Memperoleh 2 itu dari 1. Kemudian yang U3 nanti sama analog ya, karena cuma dari U1 ya, 4,1 itu jarak dari 3 ke 1 adalah 4, kemudian 4 itu dimulai dari 1. Gitu ya. Nah, dari sini kita bisa menghitung node yang berikutnya. Node keberapa? 4. Iya, node yang keempat. Bisa nggak kita ngitung node yang kelima? Iya, jelas nggak bisa karena butuh node keempat dulu, labelnya harus ada. 6 juga nggak bisa karena harus butuh node ke-4 dan node ke-5 dulu. Oke, kita hitung untuk label untuk node yang ke-4 jaraknya. Maka node 4 itu bisa diperoleh langsung dari node 1. Bisa juga lewat node yang kedua. Bisa juga lewat node yang 3. Ya. Nah, U4 adalah minimal dari I. I-nya itu bisa 1, bisa I-nya itu bisa node 1, node 2, dan node 3. Karena dari 4 bisa dicapai lewat 1, lewat 2, maupun lewat 3 dulu. Sehingga kita punya U1 plus jarak 14, U2 plus jarak 24, U3 plus jarak 34. Nanti ada 3 alternatif untuk menuju node keempat, yaitu dari 1 ke 4 bisa juga lewat 2 dulu, jadi 1 ke 2, 2 ke 4, bisa juga lewat 3, yaitu dari 1 ke 3 ke 3 ke 4. U1-nya 0, D14-nya 5, dan U2-nya 2, kita sudah punya di node 2 itu labelnya 2, dan dari jarak dari 2 ke 4 itu 2, dan U3-nya itu 4, jarak dari 3 ke 4 itu 1, sehingga kita punya 5, 4, dan 5. Yang kecil adalah 4. Maka kita punya U4-nya adalah 4, dan 4 itu dimulai dari U2, yaitu dari node yang kedua, sehingga notasinya adalah 4,2. Nah, itu artinya jarak dari 4 ke node 1 adalah 4, kemudian lewatnya adalah lewat node yang kedua. Gitu. Atau node terdekat dengan dia adalah 2. Gitu. Ketika sudah punya node 4, maka kita bisa ngitung untuk label di node yang kelima. Node ke-6 masih belum, karena node kelima belum diketahui. Cara yang sama, yaitu node 5 itu dari node 4 dan node 3. Berarti ada 2 perbandingan, yaitu U3 plus jarak dari 3 ke 5 dan U4 plus jarak dari 4 ke 5. Jadi kita punya 4 dari 3, U3 adalah 4, jarak 4 ke 5 adalah 4, maka 8. Sedangkan U4 adalah 4, jarak dari 4 ke 5 adalah 3, maka kita dapat 7. Oke ya, kita lihat. Ini yang label untuk node 4 itu ada 3, tapi yang lain kan kalah dengan 42, sehingga tidak kita pakai ini. Nah, tidak kita pakai. Yang kita pakai yang terkecil ya. Oke. Nah, maka node 5 kita punya label 7,4, yaitu 7 diperoleh dari node yang keempat. Setelah node 5 diperoleh, kita bisa ngitung yang label untuk node yang ke-6. Node 6 itu bisa dari 2, bisa dari 4, bisa dari 5.
Kalau dari 2 berarti U2-nya itu 2 plus jarak dari 2 ke 6 ada 2 berarti 9. Kalau dari 4, U4-nya itu 4 dan jarak dari 4 ke 6 ada 4 yang dapat 8. Sedangkan dari 5, U5 itu 7 ditambah jarak dari 5 ke 6 itu 1 kita dapat 8. Jadi yang terkecil adalah 8, bisa dari 4, bisa dari 5. Sehingga labelnya adalah itu yang label untuk 5 dia akan kalah. Oke. Nah, kita punya 3 label dia, yang 9 itu karena dia besar maka dia di 8. Kemudian kita bisa ngitung label untuk not yang ke-7. Not ke-7 berarti dari 6 bisa dari 5. Kalau dari 5, U5-nya 7, ditambah 7, 14. Kalau dari 6, U6-nya 8, tambah 3, 13. Berarti yang terkecil adalah lewat 6, yaitu labelnya adalah 13,6. Dari 5 ini dari 6-nya ini, sehingga yang dari 5 dibuang. Nah, kita punya label itu. Dari sini kita nggak bisa runut balik, artinya dari not 7, jadi jarak dari not 1 ke not 7 adalah 13. Tapi rutenya, nah, kita cek lewat dari not 6, not 7, jadi kita punya informasi dia dapat 13 dari not 6. Maka kita menuju not 6, jadi dari 7 ke 6. Oke, dari 6 ada 2 label, yaitu 8 dari 4 dan 8 dari 5. Maka jarak dari titik 1 ke titik 6 ada 8, bisa lewat not 4, bisa lewat not 5. Kalau lewat not 4, berarti dari 6 ke 4, maka 4 jaraknya dari not 1 ke not 4 ke 4, dia dibuat dari not 2. Maka dari not 4 dia menuju ke not 2. Dari 2 pasti menuju ke not 1. Jadi rutenya adalah 1, 2, 4, 6, dan 7. Kalau lewat not 4 dari not 6. Kalau lewat not 5 dari not 6, maka 6 dia menuju ke 5. 5 jaraknya dari 1 adalah 7, dia dari not 4. Maka dari 5 dia menuju ke 4. Tadi dari 4 menuju ke 2, 2 menuju ke 1. Jadi rute yang lainnya, rute alternatif adalah 1, 2, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 2 rute. Ini ada rutenya 1, 2, 4, 5, 6, 7 atau 1, 2, 4, 6, 7. Jaraknya sama, yaitu 13. Ini ada solusinya untuk lintasan terpendek atau rute terpendek dari 1 ke 7. Oke. Ketika berikutnya metode siklik, yaitu ketika grafnya itu ada sikelnya. Kita pakai Dijkstra ini. Langkah-langkahnya adalah, langkah pertama, dari simbol sumber kita beri dia label 0, straight itu dengan label tetap. Dia adalah label tetap. Oke. Kemudian langkah kedua, dari label tetap ini dia bisa mencapai atau bisa mencapai kemana saja simbolnya. Artinya simbol yang terhubung langsung dengan simbol sumber ini. Jadi yang terhubung langsung. Maka nanti kita punya, misalkan saja not 1 berhubungan dengan not 2 dan not 3, maka dan not 4, maka kita punya label sementara di not 2, di not 3, dan not 4. Itu label sementara. Ya, dari label tetap kita akan dapat not yang lain dan not yang bisa dicapai langsung atau terhubung langsung, nanti kita beri label dia not sementara. Kemudian dari not sementara itu kita cari yang paling kecil jaraknya ke not awal, not sumber. Maka not yang punya jarak terkecil kita sebut dengan, kita beri label tetap. Ya. Jadi kita beri label tetap di label sementara yang punya jarak terkecil di antara label sementara yang lain. Kita hapus label sementaranya menjadi label tetap, kita ganti. Kalau ada 2, ya dua-duanya menjadi label tetap. Gitu ya.
Oke. Kemudian dari label tetap nanti dia akan menuju ke node yang lainnya lagi gitu ya. Node yang lainnya lagi gitu ya. Nah, jadi yang langkah 4 tuh ini ya. Jadi dia akan mencari label lagi mencari node lagi yang bisa dicapai langsung. Kemudian yang bisa dicapai langsung menjadi node sementara lagi. Dan cari dari semua label sementara, cari yang paling kecil jaraknya ke simbol sumber atau ke simbol awal, maka dia menjadi label tetap. Dari label tetap dia mencari lagi, terus seperti itu. Loh, mungkin nggak dari label tetap dia menuju label sementara, ya nggak ada masalah. Dia bisa berubah ini. Labelnya karena jaraknya bisa berubah. Oke, sampai nanti titik akhirnya menjadi label tetap, maka berhenti. Kalau belum label tetap titik akhirnya, maka diteruskan label sementara menjadi label tetap. Jika nanti kita punya rutenya. Kalau simbol akhir labelnya masih belum label tetap, maka kita kembali ke langkah 3 lagi, yaitu mencari label tetap. Kemudian dari label tetap dia mencari label-label yang lain yang bisa dicapai langsung dari label tetap itu menjadi label sementara. Bisa terjadi satu node itu bisa punya label sementara dengan labelnya berbeda, tetapi jaraknya sama, bisa terjadi. Ini contohnya adalah ini graf dengan sikel. Anda lihat di situ, ini memang sengaja tidak diberi panah sehingga dari 1 ke 2 ke 4 bisa ke 1 lagi. Itu ada sikelnya. 1, 2, 4, 1 sikel, 1, 4, 3, 1 juga sikel. Jadi sikelnya ada banyak. Kalau tidak berarah nih. Nah, kita lihat contohnya. Ini ya, ini tidak berarah. Artinya bisa bolak-balik sehingga ada sikel di sana. Nah, kita mulai dari node awal, yaitu node 1 ya, karena kita akan mencari rute terbalik dari node 1 ke node 7. Ingat labelnya adalah uj, n sama dengan yang asiklik ya sama, cuma kalau siklik dia mencari label sementara. Kalau siklik seperti itu, kalau asiklik ya enggak, langsung pakai label itu saja. Oke, node awal adalah 0, straight itu ya, maka dia ada label tetap. Dan dari 1 dia bisa ke 2, bisa ke 4, bisa ke 3, maka di node 4 ada label sementara yaitu 2,1, di node 4 ada 5,1, di node 3 ada 4,1, semua ada label sementara. Oke. Dari label sementara itu yang paling kecil adalah di node 2 yaitu 2,1, jaraknya 2. Maka dari node 2 dia bisa mencapai ke node 4, bisa mencapai ke node 6. Maka di node 4 nanti ada label lagi yang bisa lebih kecil daripada label sebelumnya, bisa juga lebih besar. Nanti kita pilih yang paling kecil, kemudian dia tetap menjadi label sementara. Dia menjadi label tetap dulu, node 2 itu, kemudian dia ke node ke-6, dia adalah label sementara 9,2, itu jaraknya 9 dari 6 ke 1, dan dia dari 2, angka 9 itu dibuat dari node yang kedua. Dan yang node keempat ada 4,2, jadi 4 jaraknya dari 1, tapi dia dimulai dari 2 bukan dari 1, sehingga yang 51 bisa hilang. Nah, kita punya 3 label sementara. Dari 3 label sementara itu kita lihat yang paling dekat dengan 1 adalah di node 4 dan di node 3, maka dua-duanya menjadi label tetap. Oke. Nah, dari node 3 dia bisa node ke-5 saja. Node ke-4 nggak boleh karena dia pasti lebih panjang nanti ya. Kalau dia di node ke-5, maka node 5 menjadi label sementara dengan notasinya adalah 8,3. Dan 4 bisa ke 5 juga, labelnya adalah 7,4. Kemudian dia bisa ke 6 juga, labelnya adalah 8,4. Ya. Kita lihat. Nah, itu ada 2, yaitu dari
3 dan dari 4, maka yang lebih besar kita hilangkan, dia ada label sementara. Dan yang node ke-6 8,4 itu ya, dari 4 saya 8, maka yang besar kita hilangkan. Kita punya 2 label sementara di node ke-5 dan node yang 6 gitu ya. Kita lihat bahwa nilai jaraknya dari 5 ke 6 ke 1 adalah lebih pendek yang ke-5, maka node yang ke-5 menjadi mempunyai label yang tetap. Atau tetap itu tidak berubah ini ya. Oke. Dan dari node 5 dia menuju node 7. Nah, 7 punya notasi 14,5. Dari node 5 ke node 6 dia punya 8,5. Ternyata sama dengan yang sebelumnya itu 8,4 dari sama-sama 8, sehingga di node 6 ada 2 label itu ya. Yang sama jaraknya tapi berbeda rutenya nanti. Oke. Jadi node sementara. Dari 2 node sementara yang paling kecil adalah di node 6, maka node 6 tinggal mencapai node yang 7, sehingga kita punya notasinya adalah 13,6. Sebelumnya 14,5, sehingga yang 14 hilang gitu ya. Label tetap yang di node 6, yang 13,6, maka yang 14 hilang. Kemudian tinggal satu saja yaitu node akhir, maka dia di label sementara menjadi label tetap. Nah, sehingga kita bisa mencari rutenya gitu ya. Rutenya berarti ya dari 13 ke 6, dari 7 itu ke 6 itu dapat 13, 6 nanti ke 4 bisa ke 5, dan 4 ke 2 ke 1, yang ke 5 nanti 5 juga ke 4, 4 ke 2 ke 1. Dan kita punya 2 rute seperti yang tadi. Contohnya sama, cuma satunya saya hilangkan arahnya sehingga dia punya sikal gitu ya. Itu saja sebenarnya. Arus maksimal, nah ini ilustrasinya, ada lori atau kereta yang bisa dipakai untuk apa? Kereta mainan gitu ya, kereta yang untuk mengangkut orang gitu ya. Ini ilustrasinya itu ada lori di Taman Nasional Bukit Blambangan. Ini misalkan saja. Dari titik awal itu ada beberapa jalan yang bisa dilalui gitu ya. Tapi intinya nanti adalah dari titik awal ke titik akhir itu jumlahnya itu sama, bareng gitu. Saya sampai di sana itu. Nanti berikutnya lagi ada lagi dan seterusnya. Jadi tujuannya untuk melihat, mungkin dari bukit itu dia bisa melihat daerah Banyuwangi misalkan, atau daerah Blambangan, atau pun satu Jawa misalkan. Jadi ada daerah untuk memandang ke bawah itu ya. Itu. Metode penyelesaian arus maksimal adalah algoritma lintasan penambah atau augmenting path algorithm ini ya. Dan nanti ada beberapa istilah. Yang pertama adalah jaringan kerja sisaan (JKS). Jaringan kerja sisaan itu kalau di awal adalah jaringan awal itu ditambah dengan arah baliknya, kan awalnya dia punya arah. Nah, arah dia punya kapasitas, misalkan ada kapasitasnya. Maka nanti arahnya nanti dihilangkan, kemudian di sisi yang tadi kan satunya 7 dari 1 ke 4 itu 7. Itu ada panahnya, maka 7 kan 1 ke 4 itu 7, maka dari 4 ke 1 dia 0. Jadi diberi kapasitas 0 untuk arah baliknya dari panah tadi. Itu adalah jalan kerja sisaan di awal, atau dalam iterasi itu ada jaringan dua arah dengan kapasitas sisaan, artinya sisanya itu ya. Jadi kalau tadi dari 1 ke 4 dari 7, kalau sudah dilalui sebanyak 4, maka dari 1 ke 4 itu tinggal 3, maka dari 4 ke 1 itu ada 4, karena jumlahnya ada 7 tadi, karena baliknya kan kosong. Maka kalau sudah dilewati berwarna, dia balik bisa 4. Nanti kita lihat di contohnya agar lebih mudah. Kayak apa sih jaringan kerja sisaan itu ya. Kemudian lintasan penambah ada lintasan dari sumber ke tujuan, dari titik awal ke titik akhir dalam jaringan kerja sisaan tadi, dengan semua busur itu kapasitasnya positif. Artinya dari 1 ke 4 ke 5 ke sekian ke 7 itu
semuanya itu positif lewat alur itu ya, lintasan itu nanti. Dari 1 ke 3 itu angka dari 1 ke 3 punya kapasitas tadi 3 kan sudah 4 kan, maka dia masih ada 3. Maka 3 ini yang dicek positifnya. Dari 1 ke 4 masih ada 3, 4 ke sekian ada berapa gitu. Nanti lintasan dengan rute ini dari titik awal titik akhir itu nilainya adalah positif semuanya. Kalau sudah ada yang 0 berarti nggak bisa. Kalau negatif nggak mungkin ada yang negatif ya. Oke. Nanti bisa dilihat di contoh bisa nanti. Lintasan penambah gitu ya. Artinya dia akan menambah jumlah arus yang bisa lewat dari titik awal ke titik akhir gitu. Itu ilustrasinya seperti itu. Ini prosedurnya. Yang pertama adalah lintasan penambah pada jaringan kerja sisaan. Jadi ketika dikatakan dia itu optimal jika lintasan penambahnya itu sudah tidak ada lagi. Artinya tidak ada lagi lintasan dari titik awal ke titik akhir yang bernilai positif. Kenapa? Maknanya kalau dia positif berarti masih ada arus yang lewat situ, masih bisa. Gitu. Kalau sudah nggak bisa berarti sudah optimal, dia sudah berhenti. Kemudian kapasitas minimal pada lintasan penambah, misalkan A, nanti kapasitas minimal busur pada lintasan penambah, misalnya A, maka A nanti akan menambah arusnya sebesar A. Itu ya sebenarnya. Nah yang ketiga, busur di lintasan penambah, arahnya yang sesuai dengan itu dari titik awal ke akhir, dia akan dikurangi. Dan busur baliknya, sesuai dengan ini tadi, dia akan ditambah dengan A. Jadi yang dari kata IJ itu berkurang A, dari JI itu berkurang, dari IJ itu berkurang, maka dari JI itu bertambah, itu maksudnya seperti itu. Ya ini contohnya seperti itu ya. Dari misalnya C itu kan 0 ke A itu kan 5, ada panahnya, maka nanti jaringan kerja sisaan awal berarti panahnya hilang, terus jadikan A ke 0 itu adalah 0 gitu ya, seperti itu. Kalau yang A B itu dari A B itu 3, dari B ke A itu 1, berarti bisa seperti itu. Bisa tidak sama, bisa. Kalau yang E ke D atau D ke E itu, E ke D itu 1, D ke E juga 1, taruh di tengah-tengah itu. Jadi kalau panah berarti cuma 1 saja, baliknya berarti 0. Ini kita lihat contohnya. Ini ada dari O, origin itu ya, ke A adalah 5, O ke B itu 7, O ke C itu 4, A ke B bisa 1, B ke A bisa tadi bolak-balik berarti karena tidak ada panahnya itu. Dan juga dari E ke D, D ke E itu ya. Oke, nah, kita mulai dengan membuat jaringan kerja sisaan. Itu di O ke A, origin ke A itu 5, kemudian baliknya dia 0 karena dia cuma searah. Nah, maka sudah kita beri nilai 0 maka panahnya hilang, jadi tidak berpanah ya. Dan juga untuk yang lainnya dari 7 O ke B itu 7, baliknya nggak ada karena ada panahnya, maka baliknya 0 maka menjadi 0, di situ panahnya hilang gitu ya. Dan juga untuk yang lainnya 4 juga demikian, 1 juga demikian, 2 juga iya, 4, kemudian 3 juga, kemudian 4 baliknya, 5 baliknya 0, ini sama-sama 1, sama ini 0, ini 9. Ini adalah jaringan kerja sisaannya. Oke. Nah, kemudian kita akan mencari lintasan penambah. Ini jaringan kerja sisaan di awal ya, di awal. Lintasan penambah adalah OBET, dari O origin ke B ke T terminalnya. Maka OB itu 7, bisa sebanyak 7 lewat OB, B ke E itu bisa sebanyak 5, E ke T itu bisa sebanyak 6. Berarti dari OBET ini harusnya ada sebanyak 5 saja. Karena dari OB 5, E 7, B ke E cuma 5.
E ke T 6, tapi yang dari B ke E cuma 5, sehingga lintasan atau arus yang masuk dari origin ke terminal lewat OBE ada cuma 5, alfanya ada 5, sehingga kita tulis arusnya masuk 5 gitu ya, dan 7 akan berkurang 5, 0 akan bertambah 5, 5 berkurang 5, 0 bertambah 5, 6 berkurang 5, 0 bertambah 5. Jadi dari origin ke B jadi 2, B ke origin jadi 5 gitu ya. B ke E jadi 0, E ke B jadi 5, E ke T itu 1, terminal ke E itu 5 gitu. Jadi arah OBET akan bertambah, E akan berkurang, arah TEBO akan bertambah. Ada lagi nggak lintasan penambah? Ada. Masuk 5, masuk dari 05 maka masuk ke T juga 5 itu ya. Ada lintasan penambah? Ada, yaitu OADT. OA itu 5, A ke D itu 3, D ke T itu 3, maka yang kecil adalah 3. Maka kita punya arus sebanyak 3. Jadi 8, dia jadi 2, ini jadi 3, kemudian dia akan berkurang 3 jadi 0, dan 0 jadi 3, 9 jadi 6, kemudian 0 jadi 3, arusnya ada tambah 3 yaitu dapat 8. Ada lagi nggak? Nah, tergantung apakah arus lintasan penambahnya harus itu? Enggak. Lintasan penambah silahkan Anda buat sebanyak mungkin, terserah. Yang akhirnya di akhir tetap akan sama. Jadi dari titik origin ke titik terminal itu tetap sama arusnya, walaupun lintasan penambahnya berbeda-beda, nggak ada masalah gitu ya. Yang sebenarnya yang diharapkan lebih cepat tuh ketika lintasan penambahnya itu arusnya besar, itu diharapkan itu, sehingga cepat habis itu diharapkan. Tapi benar nggak? Ya bergantung dari arus yang lainnya juga gitu ya. Oke, berikutnya adalah OABDT gitu ya. Nah, dia cuma dapat 1, maka kita lihat OA jadi 9, OA jadi 1, ini jadi bertambah jadi 4, dan ke B ini jadi 0, ini jadi 2, ke D kita naik ke atas, dia jadi 3, ini jadi 1, 6 kan berkurang 1, 5, 3 kan bertambah 1, maka 8 bertambah 1. Ada lagi, masih ada lagi, yaitu lintasan penambah OBDT. O ke B itu 2, jadi 11, ini jadi 0, gitu kan ya. Ini jadi 7. Oke. Ke D berarti dia naik lagi. Jadi tinggal 1, ini bertambah dengan 2, ini berkurang dengan 2, bertambah dengan 2, bertambah dengan 2. Oke. Ada lagi, masih ada lagi, yaitu OCBDT. Dari ke bawah ya, OCBDT, naik ke atas. Alfanya 1, maka dia jadi 12, berkurang 1, bertambah 1, berkurang 1, bertambah 1, terus ini jadi 0. Jadi 4, ini jadi 2, ini jadi 7, ini jadi 12. Ada lagi, kelihatannya masih ada nih. Nah, kita punya OCEDT, OCEDT ya, naik ke atas nih. 1 juga, karena kita punya itu 13. Oke. Berkurang, bertambah dia, berkurang, bertambah itu. Kita punya 13. Masih ada lagi nggak kira-kira? Oh, dilihat O, C, E, T kan masih ada kan? O, C itu 2, C, E itu 3, E, T itu 1 masih ada juga ya. Nah, O, C, E, T. Ini jadi 14, ini jadi 1, ini 3, ini jadi 2, ini jadi 2, ini jadi 0, ini jadi 6, ini jadi 14. Masih ada lagi nggak kira-kira? 0 ke O ke A nggak bisa, karena setelah itu bisa 0 semuanya. O ke C masih bisa.
C ke E sudah nggak bisa ya, 0 semuanya. Kalau C ke B ke E 0, B ke D 0. Oh, kayaknya nggak bisa nih. Lewat atas nggak bisa, lewat A itu nggak bisa lagi keluar, lewat B itu ke D juga 0, ke E juga 0, nggak bisa kan? Masa balik ke A lagi kan nggak mungkin. C ke E juga 0 semangka, kayaknya sudah habis ya. Ini dihilangkan dulu garuda lah. Ada selalu itu. ini kita lihat ternyata 14 yang optimal. Kita lihat 14 itu kemana saja sebenarnya 14. Oke, dari 14 arus itu dari origin O ke A itu sebanyak 4. Oke, ke B sebanyak 7, ke C sebanyak 3. 14 itu bisa di situ distribusinya ya. Apakah selalu gitu? Ya tergantung dari lintasan penambah yang kita buat sebenarnya. Kemudian sampai A tadi ada 4, maka A ke D itu 3, A ke B itu 1. Oke. Yang ke C tadi 3 itu, C ke B itu 1, C ke E itu 2. Oke. Di B nanti berkumpul 9 ya. Di D-nya 3, di E-nya 2. 9, 2, 3, 14 juga ya. Oke, kita lihat. Dari B itu 9 tadi, dibagi ke D sebanyak 4, dibagi ke E sebanyak 5. Oke. Dari D itu sebanyak 3 dan 4 sebanyak 7, dari E itu 5 dan 2 sebanyak 7. Oke, kita lihat. Ternyata dari E dibagi ke D sebanyak 1. Dari 7, dibagi ke 1 berarti tinggal 6. Oke, 6 dibagi ke F-nya atau ke T-nya, maaf, ke T-nya adalah 6 gitu ya. Oke, dibagi ke T-nya 6. Kemudian yang D itu ada sebanyak 3, 4, 7, dan 1 ada 8. Maka 8 itu dari D menuju ke T itu 8. Sehingga di T akan dapat 14. Ini adalah distribusi dari O ke T sebanyak 14 tadi. Apa selalu seperti ini? Enggak, tidak selalu seperti ini. Bisa saja berbeda tergantung dari kita buat lintasan penambah tadi sebenarnya. Oke. Bisa juga kita menggunakan teori teorema Maxwell-Mincutt. Ini teorema Maxwell-Mincutt bahwa tiap jaringan dengan sumber dan tujuan tunggal, dari sumbernya cuma satu, tujuan cuma satu, maka arus maksimal dari sumber ke tujuan itu sama dengan nilai potongan minimal untuk tiap potongan dalam jaringan. Dimaksud dari titik 0 ke titik tadi, itu tadi berapa? 14 kan ya, maka itu sama dengan kalau kita motong dari sumber ke tujuan kita potong, sehingga potongan itu membuat tidak bisa terhubung dari sumber ke tujuannya. Maka kita akan menghitung kapasitas potongan tadi. Kita lihat itu. Potongan atau cut adalah gugus dengan anggota para busur berarah dengan minimal satu busur dari setiap lintasan berarah Jadi potongan adalah gugus dengan anggota para busur berarah dengan minimal satu busur dari tiap lintasan berarah dari sumber ke tujuan. Jadi dia dengan busur itu sumber dan tujuan tidak terhubung itu sebenarnya ya. Nilai potongan adalah jumlah kapasitas busur anggota potongan tadi. Jadi kalau kita potong tadi garis ini kapasitasnya sekian, kita potong, maka itu menjadi nilai potongannya ya. Ini akan lebih mudah dengan melihat contoh ya. Ini seperti ini misalnya contohnya ya. OA, B, dan D itu ya. Seperti itu contohnya. Kita lihat agak lebih mudah. Nah, seperti ini. Dari A ke D, berapa arus yang mungkin? Nah, kita coba dulu dengan teorema tadi. Kita lakukan pemotongan pada jalur AB dan CD. Ketika AB kita potong dan CD kita potong, maka A dan D tidak lagi terhubung. Oke?
Ya, maka jumlah potongannya adalah 7 dan 8, maka 15 jumlah potongannya. Kapasitas ada 15. Dan kita itu potongnya itu 7 dan 8 ya, dan 15. Dan potong itu A dan D tidak akan bisa terhubung. Berikutnya, kita potong AC, BD, dan BC dan BD ini hijau itu ya. Maka dengan potong itu, maka A dan D tidak terhubung. Tapi jumlah potongnya adalah 3, 9, dan 9 itu 18 tambah 3, 21. Oke. Berikutnya lagi, kita potong AC dan AB. Kita potong ini. Maka A dan D tidak terhubung, tapi jumlah potongnya 16, 7, dan 9 tadi. Dan kita potong lagi BD dan CD. Nah, itu. Jumlahnya adalah 17. Nah, dari 3 potongan itu, maka kita punya potongan minimal ada 15. Maka arus maksimal dari A ke D adalah 15. Benar 15? Silahkan Anda buktikan. Anda cari arus maksimal dari A ke D, dia adalah 15. Coba Anda coba sendiri agar nanti Anda tahu bahwa memang arus dari A ke D adalah 15. Kalau ternyata dia cuma 14, maka potongan itu salah. Berarti ada potongan yang lain yang nilainya adalah 14 kalau memang harusnya 14.